Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Jurnalistik Chandra Dimuwa Pers SMA Negeri 1 Kroya. Tentunya pemirsa sudah banyak yang tahu mengenai Monumen Jenderal Sudirman yang ada di belakang saya ini. Tetapi, apakah pemirsa sudah tahu mengenai makna dan sejarah di balik berdirinya monumen ini dan SMA Negeri 1 Kroya? Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Jurnalistik telah diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu pendirinya, yaitu Bapak Sodikin. Bagaimana kisah yang beliau ceritakan kepada kami? Mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Keluarga besar SMA Negeri Monumen Jenderal Sudirman yang saya banggakan, perkenalkan, saya Sodikin SHMH adalah salah satu anggota panitia pendiri Monumen SMA Negeri Jenderal Sudirman di Kroya. Beberapa hal yang ingin dan perlu diketahui khususnya para generasi muda di lingkungan SMA Negeri 1 Kroya agar hal yang bersifat khusus untuk Monumen Jenderal Sudirman ini dapat diketahui secara luas oleh kalangan SMA Negeri 1 Kroya maupun masyarakat pada umumnya. Karena SMA Negeri 1 Kroya adalah bersifat historis. Para siswa dan para keluarga besar SMA Monumen Jenderal Sudirman mesti bertanya dalam batin, mengapa di depan gedung SMA Negeri 1 Kroya berdiri Monumen Jenderal Sudirman? Pertanyaan besar ini wajar dan perlu untuk diketahui, sehingga akan saya sampaikan satu narasi sebagai berikut. Pada kurang lebih tahun 1980, Bapak Gubernur Jawa Tengah Mayor Jenderal Supardjo Rustam mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap. Yang dituju beliau adalah Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya. Tujuan beliau meninjau Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, sehubungan pada saat penjajahan Dai Nippon atau orang yang menyebutnya fasisme Jepang. Seorang bernama Sudirman dan Kushairi adalah guru sekolah Muhammadiyah
di Gumilir Cilacap. Dulu namanya SR, Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Gumilir Cilacap. Pak Dirman dengan rasa nasionalismenya yang tinggi merasakan, melihat anak-anak sekolah setiap pagi harus menghadap ke timur dengan melepas baju bagi anak-anak laki-laki, menyembah kepada dewa matahari. Karena waktu itu Indonesia dijajah oleh fasisme Jepang. Pak Dirman dengan rekannya tidak sampai hati melihat, merasakan betapa penderitaan rakyat dan anak-anak Indonesia waktu itu. Maka Pak Dirman melepaskan profesi gurunya, pergi ke Kroya, berjalan kaki sampai di desa Karangmangu. Pak Dirman menghimpun seluruh pemuda-pemuda untuk dilatih dan dididik menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sebab waktu itu fasisme Jepang juga sedang melatih pemuda-pemuda di kawasan Babakan Adipala yang disebut Heho. Dan tiap hari mereka dilatih mengangkat senjata sekalipun hanya pakai bambu runcing. Pemuda-pemuda di bawah pimpinan Pak Dirman sangat antusias. Di antara pemuda-pemuda yang dipimpin Pak Dirman, makin hari makin banyak. Maka terjadilah apa yang dinamakan Batalion BKR di desa Karangmangu. Waktu itu dipimpin langsung oleh Pak Dirman, yang dalam bahasa Jepang disebut Daidancho. Dalam bahasa Jepang disebut Daidancho, karena Pak Dirman memimpin setingkat batalion. Maka Pak Dirman dengan sebutan Daidancho. Saat itu Pak Dirman di Kroya ada ajudan, di mana Pak Dirman pergi selalu dikawal oleh seorang ajudan bernama Suparjo Rustam. Badan Keamanan Rakyat yang dimotori oleh Pak Dirman makin hari makin besar. Oleh karena itu
perjuangan Pak Dirman dipindah ke Batalion Purwokerto sampai Pak Dirman memimpin apa yang dinamakan Perang Palagan Ambarawa, mengembalikan pasukan Belanda ke Semarang dari Ambarawa. Perjalanan sejarah di mana BKR, Badan Keamanan Rakyat, tumbuh dan menjadi cakal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Karena dulu BKR menjadi TNI, TNI menjadi ABRI, ABRI kembali lagi menjadi TNI. Itu sejarah. Setelah perjalanan sejarah lama di revolusi memerdekakan rakyat dari penjajah fasisme Jepang, di tahun 1980 di mana mantan ajudan Pak Dirman yang bernama Pak Supardjo Rustam menjadi Gubernur Jawa Tengah. Tadi di depan saya ungkapkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam ingin membangun monumen yang disebut Monumen Pak Dirman di Desa Karangmangu. Maka Pak Gubernur Supardjo Rustam secara kebetulan pinarak, dalam bahasa Kroya disebut mampir ke pendopo Kawedanan Kroya. Saat itu yang menjadi Wedana Kroya, jadi Wedana itu jabatan di atas camat, ya, adalah R. Ridwan. R. Ridwan adalah secara kebetulan paman atau paklik daripada Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam. Di pendopo Kawedanan terjadilah dialog antara Wedana dan Gubernur, antara paman dan keponakan. Antara lain begini, Jo kena bae yen arep gawe monumene Pak Dirman nang Karangmangu. Nanging masyarakat Kroya siki sedang membutuhkan SMA, sebab bocah-bocah yen sekolah SMA pada maring Praketa, Tracap lan Jogja. Ini dialog singkat antara Pak Pardjo dengan Pak Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam. Apa jawaban Pak Gubernur Supardjo Rustam? Ya sudah Pak, kalau memang demikian silakan
bentuk pendiri SMA Negeri Monumen Jenderal Sudirman. Setelah beliau Pak Gubernur pamit kondur ke Semarang, malam hari beberapa tokoh masyarakat Kroya ditimbali di dalam pendopo Kawedanan Kroya. Tujuan Pak Ridwan malam itu juga membentuk pendiri SMA Negeri Monumen Jenderal Sudirman. Terdiri dari penanggung jawab Pujono Pranyoto, Bupati Cilacap. Penanggung jawab kedua Haji Sarjono, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Penanggung jawab daerah R. Ridwan, Wedana Kroya. Pelaksana harian 1 Sujadi, Camat Kroya. 2 R. Gunawan, Komandan Distrik Kepolisian Kroya. 3 Marjan dan Ramil Kroya. Selanjutnya Paidi, Kepala Desa Kroya. Suprapto, anggota DPRD Kabupaten Cilacap, tokoh masyarakat Kroya. 3 selanjutnya Mujiran BA, anggota DPRD Kabupaten Cilacap, tokoh masyarakat Kroya. Selanjutnya Direktur PO Keluarga, nanti saya buka namanya. Kemudian yang terakhir saya Sodikin, tokoh masyarakat Kroya. Di antara tokoh-tokoh tersebut seluruhnya sebagian besar sudah menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia pendiri SMA Negeri Monumen Jenderal Sudirman tinggal saya Sodikin yang hari ini diwawancarai. Itu beberapa hal yang disampaikan secara singkat kronologis, sedangkan narasi ini sudah secara tertulis saya serahkan kepada kepala sekolah untuk didokumenter. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa tidak dulu perjalanan? Dinamika. Yang perlu direnungkan oleh adik-adik maupun para keluarga besar SMA Negeri 1 Kroya,
bahwa peresmian perdana penggunaan gedung SMA Monumen Jenderal Sudirman tidak bisa dilaksanakan oleh Bapak Soepardjo Rustam waktu itu, karena sebelum bangunan fisik ini selesai 80%, mendadak Bapak Gubernur Jawa Tengah Soepardjo Rustam dipanggil ke Istana Negara menjadi Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tidak sampai beberapa bulan, Pujono Pranyoto, Bupati Cilacap, diangkat menjadi Wakil Gubernur Irian Jaya. Masih Irian Jaya, belum Papua, masih Irian Jaya. 11 bulan Pak Pujono menjabat sebagai Wakil Gubernur Irian Jaya, terus dipindah ke Lampung menjadi Gubernur Lampung. Itulah beberapa narasi yang bisa kita sajikan. Untuk itu perlu review atau perbaikan-perbaikan. Kemungkinan ada hal-hal, sebab SMA Monumen Jenderal Sudirman Kroya ini juga terkait dengan situs sejarah yang ada di Kroya. Antara lain rumah dokter yang ada di puskesmas yang untuk praktek dokter yang sebelah barat sendiri, itu adalah dulu ditempati Pak Dirman. Kemudian Jalan Letu Suparto yang SMP 5 ke timur belakang toko, di sana juga ada situs. Apa buktinya, Pak? Baik itu yang di depan puskesmas maupun yang ada di Jalan Letu Suparto telah terpasang sejenis monumen kecil yang sifatnya peringatan bahwa di sini adalah perjuangan Pak Dirman, yang ditandatangani oleh Bupati Cilacap dulu, R.Y.K. Mukmin. Jadi ada yang ada di depan puskesmas, boleh adik lacak, kemudian yang ada di dekat SMP 5, yaitu sebelah timurnya. Itu sekiranya yang bisa Bapak sampaikan, pesan-pesan yang perlu diperhatikan. Pertama, saya titip rawat itu monumen, sebab monumen Jenderal Sudirman yang ada di depan SMA tidak bisa dipisahkan dengan adanya SMA Negeri 1 Kroya. Tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu Bapak juga beringinan nanti untuk mewadahi monumen ini perlu ada satu lembaga yang merawat, karena SMA difokuskan. Untuk itu juga kepada anak-anak SMA Bapak berpesan bahwa jaga alma mater
nama baik Pak Dirman. Sebab satu-satunya jenderal yang saya ketahui paling dekat dengan rakyat. Apa buktinya? Jarang orang melihat patung Pak Dirman lalu mengatakan itu patungnya Jenderal Sudirman, tapi hanya mengatakan dalam batin itu patungnya Pak Dirman. Dengan kalimat itu adalah satu indikasi bahwa Pak Dirman adalah sangat dekat dengan rakyatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kisah dari Bapak Sodikin, salah satu pendiri Monumen Jenderal Sudirman dan SMA Negeri 1 Kroya. Mari kita rawat monumen tersebut dan bangga menjadi warga SMA Negeri 1 Kroya. Kami dari Jurnalistik Chandra di Muka Pers SMA Negeri 1 Kroya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.